Halo sahabat solusi akuntansi. Nah, kali ini saya akan membuat tutorial cara input transaksi dari dalam software Easy Accounting System 6 desktop ya. Oke, jadi ini perdana saya membuat video tutorial ini. Saya akan membahas mengenai cara transaksi pembelian di Easy Accounting ya. Jadi sebelumnya saya sudah install dulu program Easy Accounting-nya sesuai dengan versi yang ada. Lalu di sini saya menggunakan database sampel ya. Nah, di sini jadi sudah ada contoh-contoh master itemnya, master item, master pelanggan, master vendor dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini start dulu dari modul pembelian. Jadi kita akan mengulas cara transaksi di modul pembelian. Oke, kita langsung saja masuk ke menu modul pembelian ya. Jadi sebelumnya kita sudah buat nama persediaannya terlebih dahulu ya. Namanya adalah di sini saya sudah membuat laptop ya. Stoknya masih kosong karena kita belum ada proses pembelian. Oke. Lalu kita langsung masuk ke modul pembelian. Kita start dari modul permintaan pembelian ya. Jadi sebenarnya di modul-modul ini atau bisa langsung di bypass ke modul yang langsung mau digunakan. Misalkan saya tidak menggunakan modul permintaan pembelian, saya langsung ke pesan pembelian ya, itu juga bisa ya. Jadi sahabat solusi akuntansi bisa langsung input di proses pesanan pembelian, atau misalkan tanpa PO bisa langsung tembak ke faktur seperti itu. Nah, kali ini saya akan membahas untuk proses lengkapnya ya. Jadi kita bisa start dulu dari proses permintaan pembelian. Oke, jadi ini biasanya dilakukan oleh orang gudang ya, atau mungkin bagian sales untuk meminta item barang untuk diproses pembelian oleh bagian purchasing seperti itu. Jadi pertama kita pilih dulu item apa yang akan kita minta. Misalnya contohnya permintaannya adalah item laptop, permintaannya untuk 5 pieces ya. Oke, lalu catatan bisa diisi keterangan permintaan laptop ya. Ini bebas ya, catatan boleh diisi boleh tidak gitu. Deskripsi itu berarti keterangan untuk seluruh transaksi beberapa item. Kali ini kan masing-masing item di barangnya gitu. Lalu di sini juga ada tanggal diminta, itu perkiraannya kapan gitu. Oke, lalu misalkan tes permintaan. Oke, lalu kalau sudah kita langsung saja cetak. Nah, ini nanti otomatis akan menjadi form permintaan pembelian ya. Jadi kalau sahabat solusi akuntansi sudah punya standar template ya, nanti ini masih bisa dimodifikasi lagi sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Oke ya, kita tutup dulu. Nah, kalau sudah kita simpan dan keluar. Nah, jadi di sini sudah ada daftar transaksi yang sudah kita input ya sebelumnya, dan ini statusnya adalah menunggu karena belum ditarik ke proses PO atau pesanan pembelian seperti itu. Oke, setelah kita sudah input di proses permintaan pembelian, selanjutnya adalah kita proses di pesanan pembelian atau PO ya. Nah, ini nanti orang purchasing akan tarik data dari permintaan yang sudah orang gudang atau orang marketing melakukan input transaksi. Kita langsung masuk ke pesanan pembelian. Nah, dari sini nanti si bagian purchasing itu akan memasukkan nama vendor atau suppliernya ya. Saya akan buat contoh PT vendor misalnya ya, contoh saya akan buat di sini menggunakan VPN ya. Oke, jadi nanti di sini otomatis akan muncul nama vendornya siapa, lalu juga nanti otomatis nomor PO juga akan urut sesuai dengan transaksi sebelumnya seperti itu. Lalu kalau sudah, kita langsung tarik saja di proses permintaan pembelian. Nah, nanti dari sini sahabat semuanya akan melihat item-item permintaan yang belum diproses. Nah, kita bisa pilih, kita akan proses permintaan dengan nomor berapa ya. Tadi kan saya sudah kasih deskripsi tes permintaan. Oke, nah dari sini nanti otomatis muncul item sesuai dengan item permintaan dan kuantitinya pun sama. Nah, jadi di sini juga kita bisa rubah kuantitas yang akan dipesan itu berapa seperti itu. Lalu kita juga bisa masukkan harganya di sini. Misalkan harganya 3 juta. Oke.
Nah, kalau misalnya ada diskon ya, di sini juga diskon bisa menggunakan diskon persentase atau nilai. Kalau persentase kita langsung menggunakan persentasenya berapa. Kalau nilai berarti kita kasih tanda tagar seperti itu. Ya. Nah, jadi kita bicara yang umum dulu. Nah, selanjutnya di sini ada informasi detailnya. Ini adalah tanggal ekspektasi diterimanya itu perkiranya kapan. Ya, lalu di sini juga ada syarat pembayaran. Jadi termin tempo pembayaran itu kira-kira berapa hari sesuai dengan kesepakatan dengan si vendor seperti itu. Lalu juga di sini ada detail lainnya ya, ada FOB, nilai tukarnya berapa gitu. Oke, lalu di sini juga akan muncul PPN 10% ketika transaksinya menggunakan pajak ya. Jadi misalkan sahabat semua tidak menggunakan pajak, kita bisa hilangkan di sini tombol pajaknya, nanti otomatis nilai pajak yang di bawah ini akan hilang seperti itu. Atau misalkan total sudah inklusif pajak, misalnya seperti itu, nanti sahabat solusi akuntansi bisa langsung klik di tombol faktur termasuk pajak ya, itu kalau misalkan total sudah inklusif pajak. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung cetak. Ini nanti otomatis akan menjadi form pesanan pembelian atau form PO. Ini juga sama, nanti masih bisa dimodifikasi atau di customize lagi sesuai dengan kebutuhan dari sahabat solusi akuntansi ya. Oke, kita langsung saja simpan. Nah, di sini juga statusnya otomatis masih menunggu gitu. Oke, setelah tadi kita sudah input di pesanan pembelian, selanjutnya adalah proses pengiriman barang. Ketika PO sudah dikirim ke si vendor, nanti vendor akan kirim barang ke kita gitu ya. Nanti kita harus melakukan input transaksi di penerimaan barang. Nah, kita pilih nama vendornya, tadi saya menggunakan PT Vendor misalnya ya. Lalu di sini ada nomor penerimaan. Nomor penerimaan itu diisi nomor surat jalan dari si vendor ya. Kita masukkan nomor surat jalannya, misalnya dengan nomor surat jalan sekian. Kalau sudah, kita langsung tarik di pesanan ya. Nah, di sini otomatis akan muncul PO yang sudah kita proses ya. Kita pilih nomor PO nya sebanyak 5 pieces sesuai dengan quantity PO ya. Nanti kan orang gudang atau admin gudang itu akan ngecek kuantitas yang diterima itu sesuai dengan PO atau parsial ya. Jadi misal ternyata yang diterima nggak langsung full, sahabat solusi akuntansi bisa rubah di kuantitas yang diterimanya itu berapa, misalnya 3 atau 2 dan lain sebagainya seperti itu. Oke, lalu di sini juga ada multi gudang. Nah, fungsi multi gudang ini untuk menentukan lokasi barang ini diterima di gudang mana seperti itu. Jadi nanti stoknya akan terpisah sesuai dengan posisi gudangnya masing-masing gitu. Lalu kita bisa cetak. Nah, ini akan menjadi form penerimaan barang ya. Oke, kita tutup dulu lalu kita simpan. Nah, setelah kita sudah input di proses penerimaan barang, kita otomatis sudah masuk ke persediaan item barang yang tadi kita sudah pesan ya. Di sini laptop sudah masuk sebanyak 5 pieces sesuai dengan kuantiti yang diterima. Dari sini kita juga bisa lihat historinya ya. Di sini ada riwayat persediaan. Jadi kita bisa tahu nih kita pembelian ke vendor mana seperti itu. Oke. Nah, lalu selain tadi kita sudah melakukan penerimaan barang, dari segi accountingnya pun di transaksi penerimaan barang sudah terbentuk jurnal ya. Dari ini untuk orang accounting nggak perlu jurnal-jurnal mana lagi nih, karena sistem sudah otomatis terbentuk jurnal seperti itu. Oke, nah setelah tadi kita sudah melakukan proses penerimaan barang, selanjutnya adalah proses penagihan ya. Jadi si vendor pasti kan akan terbitkan faktur atau invoice ke kita gitu ya. Nanti kita input di proses penerimaan barang. Nah, kita pilih dulu tadi nama vendornya adalah PT Vendor ya. Nah, pastikan dari vendor itu ada nomor faktur atau nomor invoice, nomor tagihannya ya. Kita bisa masukkan di sini dengan nomor tagihan sesuai dengan nomor dari vendor ya. Kalau sudah, kita langsung tarik di penerimaan. Nah, nanti di sini otomatis ada nomor DO yang sudah kita terima ya, dengan nomor surat jalan sekian. Oke, nah di sini otomatis muncul item dan kuantiti sesuai dengan yang sudah kita terima. Kalau sudah, kita bisa langsung cetak
ini juga sudah otomatis terbentuk formnya atau template dari faktur pembelian. Nah, dari sini juga sama, sistem sudah otomatis ngejurnal. Nah, ini juga sama, untuk bagian accounting nggak perlu jurnal-jurnal manual lagi nih, karena sistem sudah otomatis ngejurnal seperti itu. Nah, lalu kita simpan dan keluar. Nah, ketika sahabat solusi akuntansi sudah melakukan input transaksi di faktur pembelian atau faktur dari penerimaan barang, otomatis berarti sudah terbit namanya hutang ya, hutang ke si PT vendor tersebut ya. Nah, untuk melihat daftar hutangnya, kita bisa cek dulu di master data di daftar pemasok. Tadi atas nama PT vendor, nah ini total hutang kita ke vendor tersebut seperti itu. Nah, setelah kita sudah melakukan input di faktur, sudah terbit hutang, selanjutnya adalah kita akan melakukan proses transaksi pembayaran ya. Jadi kita akan bayar hutang ke si PT vendor tersebut gitu ya. Jadi kita langsung saja, tadi kita masuk ke faktur penerimaan barang, selanjutnya adalah kita melakukan proses pembayaran ya. Nah, tertarik dari nama vendornya PT vendor. Nah, nanti di sini otomatis akan muncul faktur yang belum lunas. Jadi kalau ke vendor tersebut ada beberapa faktur, dia akan muncul beberapa faktur-faktur yang belum lunas seperti itu ya. Lalu kalau misal kita langsung bayar lunas, kita bisa langsung klik di tombol bayar di sini. Nanti di kolom jumlah pembayaran otomatis akan muncul nilai yang kita bayarkan ya. Jadi kalau misalkan sahabat solusi akuntansi ini bayarnya nggak langsung full misalnya ya, 2 kali bayar misalnya, bisa tinggal diketik saja nilai yang dibayarkan. Saya akan buat contoh, misalkan yang dibayar adalah 10 juta ya. Jadi nanti sistem otomatis akan menampilkan selisihnya gitu ya. Nah, lalu kita juga bisa tentukan kita melakukan proses pembayaran melalui rekening apa sesuai dengan akun bank yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Kalau sudah, kita langsung cetak. Nah, ini akan menjadi form pembayaran pembelian ya. Tertutup. Di sini juga sudah otomatis terbentuk jurnal. Nah, jadi untuk bagian accounting udah nggak perlu pusing-pusing jurnal malu lagi nih kalau seperti ini ya kan. Oke, kita langsung saja simpan. Kita langsung cek di daftar hutang. Nah, di sini otomatis sisa hutangnya adalah 6,5 juta. Nah, kita juga bisa cek lagi di daftar pembayaran. Jadi kalau misalkan kita akan melakukan proses pembayaran berikutnya, nanti sistem otomatis akan menampilkan selisihnya. Jadi jumlah fakturnya tadi 16,5, nah terhutangnya adalah 6,5 karena tadi kita sudah melakukan proses pembayaran senilai 10 juta. Oke, nah itu kurang lebih mengenai flow transaksi pembelian ya. Tadi kan kita bisa menggunakan modul lengkap ya, bisa start dari permintaan. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, misalnya saya pembelian cash tanpa ada PO itu gimana gitu, bisa aja. Jadi kita prosesnya tanpa ada namanya input permintaan atau pesanan. Jadi kita langsung tembak ke faktur pembelian. Misalnya seperti itu ya. Nah, di sini kita langsung tentukan nama vendor kita siapa. Ya, contoh PT vendor lagi misalnya. Kita langsung masukkan nomor fakturnya atau nomor tagihannya. Lalu kita masukkan di sini barang apa yang kita beli gitu ya. Misalkan laptop sebanyak 2 piece. Misalkan harganya 3 juta. Nah, kalau misal sahabat solusi akuntansi mau cetak, kita bisa langsung klik di pratinjau, nanti otomatis akan menjadi form faktur pembelian. Tapi karena kita langsung melakukan transaksi pembayaran, jadi di sini ada tombol shortcut ya untuk melakukan proses pembayaran ke vendor. Ya, nanti sistem akan masuk ke transaksi pembayaran pembelian. Nah, dari sini otomatis di kolom bayar tercentang di nomor faktur yang akan dibayarkan langsung seperti itu, senilai 6.600.000 seperti itu. Lalu kita tinggal tentukan aja kita pengeluarannya melalui rekening apa, misal dari bank atau dari kas seperti itu ya. Kalau sudah, kita langsung cetak saja, nanti otomatis terbentuk bukti pembayaran pembelian. Oke, nah otomatis ketika sudah input faktur pun di persediaan juga sudah bertambah stoknya ya.
Jadi laptop ini menjadi 7 pieces karena tadi ada pembelian case berikutnya ya, sebanyak 2 pieces seperti itu. Nah, jadi kurang lebih begitulah cara menggunakan modul pembelian. Nanti untuk detailnya kita di video berikutnya akan membahas mengenai cara penjualan di software Easy Accounting System. Untuk video kali ini kita hanya fokus di modul pembelian saja. Nah, mungkin cukup tutorial dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat solusi akuntansi semua. Jangan lupa nantikan video tutorial selanjutnya dari kami, dan terima kasih.